Selamat siang pemirsa. Rumah Demokrasi kembali hadir dalam edisi 25 Agustus 2014. Sidang terakhir yang diajukan oleh pasangan Pilpres nomor 1 yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil tersebut telah diumumkan oleh Ketua MK sendiri yakni Hamdan Zulfa dan hasilnya adalah permohonan PHPU Pilpres yang diajukan oleh Prabowo Hatta ditolak. Nah, dengan ditolaknya sidang dan gugatan tersebut, maka resmi bahwa orang nomor 1 di Indonesia sekarang adalah pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Oleh karena itu, pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut dalam edisi final pembahasan Pilpres 2014 bersama narasumber kita dari The Indonesian Institute, Bapak Asrul Ibrahim Nur. Pak, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Linda? Nah, di episode final ini kita akan membahas mengenai hasil akhir yang telah diputuskan oleh MK. Dan pada hari Kamis lalu, permohonan PHPU Prabowo telah ditolak karena dinilai tidak sistematis, tidak masif, dan tidak terstruktur. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Iya, kita semua berharap ini final ya. Jangan ada upaya-upaya lain dari pihak yang kalah untuk kayak menolak ini. Karena kita semua sudah lumayan lelah dengan Pilpres ini ya. Yang pertama, gugatan permohonan Prabowo Hatta itu ditolak, memang sudah jelas ditolak karena intinya sih karena buktinya tidak kuat. Bukti tidak kuat untuk menopang dalil yang mereka ajukan, seperti itu. Dan kalau misalnya kita flashback dan kita uraikan secara singkat, apa aja sih sebenarnya yang digugat oleh pasangan nomor 1 ini? Iya, yang pertama bahwa mereka itu menggugat satu masalah yang digugat itu adalah SK KPU-nya ya, SK tentang penetapan capres dan cawapres terpilih, dan yang kedua SK tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional. Nah, pihak Prabowo Hatta itu dia punya argumen bahwa hitung-hitungan KPU itu salah, yang selisih sekitar 8 juta suara itu salah. Jadi mereka mendalilkan bahwa yang menang itu pihak Prabowo Hatta dengan selisih sekitar kurang lebih 800.000 suara. Kemudian yang kedua itu adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis. Kemudian yang ketiga itu adanya mereka mempersoalkan tentang keabsahan DPKTB, yaitu daftar pemilih khusus tambahan yang kita boleh milih hanya dengan menunjukkan KTP atau identitas paspor gitu. Dan yang terakhir itu mereka mendalilkan bahwa KPU itu bertindak curang dan memihak kepada pasangan nomor 2. Tapi itu semua ditolak dalilnya oleh MK secara bulat ya. Jadi 9 hakim itu memutuskan untuk menolak tanpa ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara para hakim. Seperti itu. Jadi selama proses persidangan yang terjadi selama berhari-hari, apa aja sih yang dilakukan oleh masing-masing pihak nih yang terlibat dalam persidangan ini untuk memenangkan argumen masing-masing? Iya, yang pasti masing-masing pihak itu kita sudah lihat ada saksi, banyak saksi didatangkan, mulai dari barat sampai bahkan ada saudara kita dari Papua khusus didatangkan untuk bersaksi di gedung MK. Kemudian mereka juga mendatangkan ahli. Kalau dari Prabowo Hatta itu Yusril Iza Mahendra, kemudian Margarito Kamis. Sedangkan kalau dari pihak KPU itu, kalau tidak salah itu Refli Harun. Kemudian juga ada bukti-bukti, baik bukti berupa dokumen-dokumen, baik berupa bukti video, foto, dan lain sebagainya gitu. Yaitu semua dihadirkan. Kemudian juga pihak terkait yaitu pasangan Jokowi JK juga diikut sertakan untuk mengklarifikasi atau menjawab
tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak Prabowo atau pihak pemohon. Itu Mbak. Menurut kabar yang beredar nih Pak, ada unsur kebohongan khususnya dari pihak saksi. Apakah itu benar? Masalah bohong atau tidak itu kan itu yang menilai itu hakim MK ya, hakim konstitusi. Jadi yang pertama mereka sebagai saksi itu sudah disumpah, sudah diambil sumpahnya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu mereka juga diwajibkan untuk berkata benar apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan. Permasalahan nanti mereka bohong atau mereka melakukan atau memberikan keterangan palsu di depan persidangan, itu nanti mereka bisa kena hukum pidana. Mereka bisa bisa diusut secara pidana, yang hukumannya ya tentu saja di penjara gitu ya. Jadi juga yang sempat aneh juga itu bahkan ada saksi dari pihak Prabowo Hatta. Jadi dia itu kalau nggak salah dari Nia Selatan, dia itu sebenarnya itu penyelenggara pemilu, tapi justru melanggar sumpahnya sebagai penyelenggara pemilu gitu, dan juga secara kode etik itu melanggar ya. Ya itu lagi, kalau masalah bohong atau tidak itu hakim MK yang menilai, dan kalau misalkan mereka bohong itu nanti akan diusut secara pidana, bisa diusut secara pidana seperti itu. Ngomong-ngomong soal pelanggaran Pak, pelanggaran apa aja sih yang terjadi selama persidangan selain perihal saksi? Kita bisa membagi saat momentum itu ada di dalam ruang persidangan dan di luar ya. Kalau di luar kita bisa lihat ada pengerahan massa di situ, ada upaya-upaya untuk mungkin menekan hakim agar mengikuti kehendak massa gitu. Kalau di dalam persidangan relatif lancar ya, karena yang pertama yang boleh masuk ke ruang sidang MK itu bukan sembarangan orang, tapi harus lewat pintu penjagaan, kemudian juga dikawal oleh satpam di MK, kemudian ada polisi juga gitu. Jadi kalau di dalam ruang persidangan sih relatif lancar, aman, tertib, tapi yang di luar ini ya kita bisa lihat ada pengerahan massa, bahkan sampai ada Unimog ya datang mobil truk yang semi baja gitu dikerahkan gitu. Itu juga. Sebenarnya pengerahan massa dalam sidang-sidang seperti itu sifatnya memangnya melanggar ya Pak ya? Atau itu kan bisa aja bentuk inisiatif dari masyarakat untuk mendukung? Iya. Sebenarnya tidak dilarang juga, itu juga bukan pelanggaran. Tetapi jangan sampai pengerahan massa itu berbuat anarkis ya, kemudian juga berupaya untuk mengintervensi hakim konstitusi dan seluruh staf MK gitu. Jadi kalau mereka sekedar mengekspresikan apa yang mereka inginkan, itu silakan saja. Yang pasti jangan berbuat anarkis, dan yang kedua jangan sampai mencoba mengintervensi hakim konstitusi. Seperti itu. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan penolakan MK secara lebih lanjut. Tapi sebelumnya ada jeda komersial berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses yang berlangsung selama sidang. Nah, sebenarnya Pak, apa sih yang menjadi pertimbangan hukum MK ketika menolak pengajuan Prabowo Hatta? Jadi apa sih sebenarnya pertimbangan hukumnya? Mereka mengatakan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak terstruktur, masif, dan sistematis. Iya, jadi secara umum kan pihak Prabowo Hatta itu mereka mendalilkan bahwa KPU salah gitu ya. KPU salah.
Satu, hitungannya salah, hitungan jumlah suaranya. Kemudian ada pelanggaran yang TSM, itu kan, terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian ada penggunaan DPKTB dan DPK yang dianggap bermasalah. Kemudian yang sistem noken yang dilaksanakan di Papua juga dipermasalahkan. Kemudian ada katanya ada kecenderungan KPU memihak ke pasangan yang lainnya gitu. Masalahnya adalah ketika mereka menuduh atau mendalilkan ada hal-hal seperti itu, mereka harus menyampaikan bukti, saksi, dan memperkuat dengan keterangan ahli yang kuat gitu. Yang dapat menunjang bahwa memang dalilnya benar gitu. Simpelnya yang menuduh dia yang harus bisa membuktikan. Nah, setelah proses sidang di MK mulai tanggal berapa tuh, kemudian sampai tanggal 21 itu secara umum itu hakim MK secara bulat sepakat bahwa buktinya, kemudian saksinya maupun keterangan ahli itu tidak menunjang atau tidak kuat untuk membuktikan dalil-dalil dari tim Prabowo Hatta. Jadi misalkan mereka mendalilkan ada kecurangan di Papua karena ada di banyak TPS katanya suara Prabowo Hatta itu 0. Tapi setelah didatangkan saksi, kemudian dihadirkan bukti, yang ada di lapangan adalah tidak cuma pasangan Prabowo Hatta yang dapat yang suara 0, tapi pasangan Jokowi JK juga ada yang mendapatkan suara 0 di banyak TPS. Dan ternyata hakim MK juga sudah mengalami ya bahwa dalam kasus pilkada sebelumnya itu sangat lazim ditemukan ada pasangan yang mendapatkan suara 0 di sebuah TPS. Itu kan hak masyarakat ya. Apalagi di Papua menggunakan sistem noken yang sistemnya musyawarah untuk memilih salah satu calon, kemudian langsung seluruh suara suku diserahkan kepada salah satu calon. Jadi tidak ada masalah gitu. Jadi yaitu intinya bukti, saksi, dan keterangan ahli yang disampaikan oleh tim Prabowo Hatta itu tidak menunjang dalil-dalil yang mereka sampaikan. Segitu. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri nih secara pribadi, kenapa sih bisa sampai ditolak terlepas dari ketiga hal yang TSM itu? TSM. Jadi memang kalau ada pelanggaran yang sifatnya TSM itu, kita sebagai masyarakat, saya sebagai pemilih, kemudian Mbak Linda sebagai pemilih juga itu kan merasakan gitu ya. Ada tekanan, kemudian ada mobilisasi dari pemerintah atau dari aparat itu untuk memilih salah satu calon tertentu. Faktanya itu tidak terjadi gitu. Kita memilih dengan bebas, saya mau pilih nomor 1 silahkan, mau pilih nomor 2 silahkan, mau coblos dua-duanya silahkan, mau coblos lambang KPU-nya silahkan gitu kan, mau kita gunting itu juga silahkan gitu kan, kita bebas gitu. Ya memang sih untuk membuktikan kan selisih suara mereka tuh kan sekitar 8 juta suara ya. Iya. Jokowi sekitar 70 juta sekian, Prabowo 60 juta sekian. Untuk membuktikan adanya kecurangan 8 juta suara itu bukan hal yang mudah gitu. Secara satu demi satu atau mungkin secara pelan-pelan tim Prabowo Hatta harus membuktikan bahwa ini yang 8 juta ini bukan punya Jokowi nih suaranya, punya saya gitu. Tapi kan itu tidak terbukti. Itu hal yang sangat susah sangat susah untuk dilakukan gitu. Lalu bagaimana sih sikap dari para pendukung Prabowo dan Hatta Rajasa kalau menurut Bapak sendiri, dan yang memang yang terjadi di dalam kehidupan nyata gitu, apakah mereka bisa menerima keputusan dari MK ini atau masih ada yang sebenarnya nggak bisa menerima? Omongan kita sih jangan bisa atau tidak menerima, tapi sebagai warga negara yang baik gitu, mereka harus menerima. Karena dalam sistem hukum pemilu di Indonesia itu
MK itu sebagai pengadilan pemilu dan putusannya itu bersifat final Mutlak. dan binding. Tidak ada upaya hukum lain gitu untuk membatalkan putusan MK. Karena kenapa? Karena hukum pemilu itu dibatasi oleh waktu gitu. Boleh misalkan perkara misalkan sengketa rumah, sengketa tanah, sengketa bangunan itu bisa sampai bertahun-tahun gitu kan, sampai ada putusan dari pengadilan. Karena itu hanya menyangkut segelintir orang gitu. Tapi masalah hukum pemilu ini, masalah sengketa pemilu ini itu menyangkut kepentingan bangsa. Oleh karena itu harus dibatasi oleh waktu. Dan UU tentang Pilpres telah membatasi bahwa MK paling lambat itu memutus 30 hari setelah penetapan oleh KPU. Dan MK sudah memutuskan. Gitu. Baik tim Jokowi, tim Prabowo Hatta harus sepakat, harus menghormati putusan itu. Ngomong-ngomong soal pendukung dari Prabowo Hatta, Pak, kita ada video yang merupakan hasil liputan dari tim Binus TV mengenai bentrokan antar massa dan juga aparat. Nah, bisa tolong diputar videonya? Nah, iya Pak. Semangat kalian ditiupkan suara, kemenangan depan kita. Oke, iya, ini bisa kita lihat ya. Ini masa Prabowo Hatta kan berusaha untuk masuk ke ring 1 ya, ke ring 1 dekat gedung MK gitu. Sebenarnya sangat disayangkan ya, karena kita kan di dalam ruang sidang itu hakim sedang membacakan putusan, butuh suasana yang aman, tertib gitu. Kita juga sebenarnya sangat menyayangkan adanya bentrokan seperti ini gitu. Nah, apalagi sampai ada yang katanya sampai terluka ya. Bahkan polisi sampai menembakkan, kalau tidak salah, peluru karet ya, peluru karet dan gas air mata itu. Ya. Ini di bundaran ini ya, bundaran patung kuda Indosat ya. Sebenarnya tindakan anarkis seperti ini bisa dihindari atau enggak sih, Pak? Sebenarnya bisa ya, sangat bisa, karena ini kan masanya kan pasti ada yang ini masa ini pasti terkoordinasi dengan baik. Ya. Kenapa Bapak bisa beranggapan bahwa mereka terkoordinasi dengan baik? Karena berseragam nih. Karena berseragam. Seragamnya hampir sama semua ya. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video yang dirangkum oleh tim Binus TV mengenai bentrokan antar massa dengan aparat karena mereka tidak bisa menerima keputusan yang dilontarkan oleh MK. Nah, kalau dampak dari segi sosial dan ekonomi terkait dengan keputusan MK nih, Pak, itu apa aja ya? Ya, kita menarik ya untuk menyimak pernyataan Pak Yusuf Kala ya. Kata beliau, sudahlah gitu. Masyarakat sudah lelah, masyarakat sudah capek gitu. Ayo kita rekonsiliasi, kita kerja bareng gitu. Jadi ya memang sih sudah kurang lebih sudah dari bulan Juli ya. Juli tanggal 9 kita coblosan gitu. Masa ini mau terus berlanjut? Kan tidak gitu. Jadi sudah ada aturan bahwa 30 hari setelah penetapan KPU itu batas waktu bagi MK untuk mengeluarkan putusan siapa capres dan cawapres terpilih gitu. Dan sekarang mungkin kita akan membahas mengenai skenario lanjutan yang mungkin akan terjadi setelah hal ini. Namun kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Di segmen sebelumnya kita membahas mengenai alasan penolakan MK terhadap gugatan yang dilayangkan oleh kubu nomor 1. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai langkah apa sih yang mungkin akan diambil oleh si Prabowo Hatta ini untuk memperjuangkan bahwa mereka merasa bahwa seharusnya mereka yang menang. Iya, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pilpres, kemudian ke Undang-Undang Dasar juga, itu disebutkan bahwa MK itu sebagai pengadil terakhir dalam pemilu, baik itu legislatif maupun eksekutif gitu. Jadi kalau kita berpikir dengan nalar yang sehat gitu ya, nalar yang lurus-lurus aja gitu. Dan kita mengedepankan kepentingan bangsa gitu. Di MK itu mekanisme hukum terakhir. Jadi kalau misalkan ada upaya misalkan untuk mengajukan gugatan ke PT UN, itu sebenarnya secara hukum itu diperbolehkan. Tetapi secara etika lah gitu, itu sebenarnya sangat disayangkan gitu. Karena semua mekanisme pemilu sudah dilakukan gitu, mau sampai mana akhirnya gitu kan, kita perlu bertanya gitu, mau sampai mana sih Pak gitu. Maunya seperti apa gitu, karena semua sudah lelah. Kita Oktober tanggal 20 itu sudah punya presiden baru seharusnya gitu, dan itu dan harus tanggal 20 Oktober. Kalau lewat dari tanggal segitu itu ada ketidakpastian ya di negara kita baik secara hukum, sosial maupun politik gitu. Ada kabar juga kita bisa baca di media itu Koalisi Merah Putih akan membuat semacam pansus atau panitia khusus ya di DPR untuk khusus Pilpres gitu. Jadi bisa dibilang mereka sudah mentok di jalur hukum, pindah ke jalur politik. Karena di DPR kan sudah jalur politik ya, sudah mekanisme politik itu. Itu mungkin bisa kita bayangkan seperti tahun 2004. Jadi saat itu SBY-JK dengan koalisi kerakyatan waktu itu minoritas di DPR. Kemudian rivalnya yaitu koalisi kebangsaan ya saat itu punya kursi mayoritas di DPR. Nah, yang terjadi adalah di bulan-bulan awal pemerintahan SBY-JK itu antara presiden dan DPR itu selalu tidak klop. Kebijakan presiden itu selalu ditolak atau dihalang-halangi gitu. Tapi momentum itu berbalik ketika JK jadi ketum Golkar ya, sekitar bulan November atau Desember, dan saat itu koalisi kebangsaan bisa dibilang buyar gitu ya, pecah, dan kemudian berbalik bahwa suara koalisi yang mendukung SBY-JK di DPR itu menjadi mayoritas. Mungkin pola-polanya mirip seperti itu nanti nih di 2014 ya. Lagi-lagi partai seperti Golkar itu menjadi penentu gitu. Jadi kemana Golkar berayun, di situ di situ koalisi menjadi mayoritas gitu. Kan di sini sekarang ada dua kubu ya, koalisi Merah Putih, satu lagi koalisi yang mendukung Jokowi JK. Kalau tidak salah suaranya itu perbandingannya sekitar 58 dan 32, 58% dan 32%. Jadi 32% suara di parlemen itu ada di kubu Jokowi, 58-nya ada di kubu koalisi Merah Putih. Gitu. Nah, kalau menurut Bapak, di balik rencana pembentukan pansus oleh koalisi Merah Putih, ada agenda tersembunyi gak sih yang sebenarnya direncanakan? Kalau berbicara politik, pasti ada agenda ya. Pasti ada agenda. Kalau menurut Bapak apa? Pasti ada kepentingan juga kan. Iya. Nah, kita nggak tahu apa itu kepentingannya.
apa itu agendanya gitu. Entah itu agenda partai atau agenda koalisi atau bahkan agenda pribadi gitu ya. Tapi kita perlu mengingatkan kepada wakil-wakil kita di DPR di Senayan sana bahwa yang harus dikedepankan itu adalah kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita gitu. Jangan sampai mereka gontok-gontokan tentang masalah Pilpres ini gitu. Terus semuanya berantakan, rencana pembangunan kita berantakan gitu. Karena kita selama 10 tahun terakhir kan kita sudah menikmati ini ya kestabilan lah secara ekonomi maupun sosial politik gitu. Jadi ya baik Mbak Linda atau saya juga itu kan termasuk generasi yang tumbuh di era 10 tahun terakhir nih. Iya, betul. Kita tumbuh di era 10 tahun terakhir, suasana damai gitu. Kita hidup ya bisa dibilang enak-enak aja lah gitu kan. Jadi jangan sampai suasana ini berubah gitu, jadi suasana chaos gitu. Jadi suasana yang sifatnya tidak ada kepastian secara ekonomi, sosial, politik dan hukum gitu. Dan ya ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sikap-sikap koalisi merah putih ya. Kalau misalkan mereka bisa legawa dengan putusan MK, ya kita akan hidup atau akan rekonsiliasi lebih cepat lagi gitu. Kalau mereka masih belum bisa legowo, ya itu lagi, balik lagi, mau sampai mana gitu. Nih Pak, menurut berita yang beredar, beberapa kader dari Partai Golkar meminta seluruh kader untuk mendukung Jokowi JK. Nah, apakah ini sebenarnya ada tanda-tanda perpecahan koalisi? Kalau dari awal Pilpres itu kan kita sudah melihat bahwa Golkar secara institusi mendukung pasangan nomor 1, Prabowo Hatta. Di momentum deklarasinya saat itu kita lihat ada semacam MOU antara Golkar dan Prabowo Hatta. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa wapresnya Jokowi itu adalah JK. Iya. JK adalah mantan ketum Golkar tahun 2004-2009. Punya masa yang besar. Beliau juga punya termasuk senior di Golkar gitu ya. Jadi suara Golkar terpecah gitu ya. Kita juga bisa melihat bahwa ada tokoh-tokoh muda Golkar yang sejak awal memang mendukung pasangan Jokowi JK gitu. Jadi kalau kalau ada yang bilang sepertinya Golkar nanti akan ke Jokowi JK, yaitu kita hanya bisa mengira-ngira ya, hanya bisa menduga-duga. Itu adalah urusan internal Golkar ya, kantornya dekat sini ya, di Selipi ya. Jadi internal Golkar gitu, sebagai partai besar, sebagai partai yang sejak tahun 60-an sudah ada gitu, itu kita harapkan sih Golkar mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bangsa kita gitu. Bukan untuk hanya kepentingan Golkar sendiri, apalagi hanya kepentingan segelintir elit di partai tersebut. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal keberpihakan, kalau partai itu kan kita bicara dalam satu kesatuan. Tapi di dalam satu kesatuan itu banyak anggota kan. Bisa aja anggota-anggota itu punya preferensi yang lain. Apakah secara hukum hal itu diperbolehkan atau sebenarnya nggak boleh nih karena partai kita udah pro sama si A, maka saya tidak boleh punya preferensi lain untuk mendukung B. Iya. Dalam sistem demokrasi itu kan namanya parpol itu sebuah organisasi yang berperan sangat penting gitu ya. Tidak ada negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi tapi parpolnya tidak sehat gitu. Oleh karena itu jadi dan di setiap parpol itu punya mekanisme internal sendiri untuk menentukan sikap, arah dukungan dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi bukan secara hukum tapi secara internal partai. Iya, secara internal gitu. Tetapi secara resmi nantinya itu partai dituntut untuk secara tegas gitu ya, menyatakan dukungan ke siapa gitu. Apakah mau masuk ke pemerintahan atau menjadi oposisi gitu. Tidak bisa main dua kaki gitu ya. Partai yang main dua kaki itu biasanya itu akan mendapat hukuman dari masyarakat.
Tapi secara hukum diperbolehkan. Secara hukum boleh, boleh-boleh saja. Tetapi secara etika politik itu apa ya istilahnya, secara sopan santun politik itu kurang bagus gitu. Jadi kalau ada anggota yang kurang setuju dengan preferensi partainya, dia harus antara menyesuaikan diri atau keluar. Tergantung mekanisme internal partainya. Misalkan dia harus keluar, ya dia keluar, atau dia misalkan mendapatkan sanksi dari partainya, misalkan SP 1, 2, 3 sampai dipecat gitu. Dan itu kita sudah melihat ya proses-proses sampai ada pemecatan itu di banyak partai gitu. Oke pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Nah, pemirsa, kita sudah sampai ke segmen terakhir. Nah, menurut Bapak, sikap politik apa sih yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita terkait dengan pemilu yang berlangsung sangat panjang kali ini? Iya. Yang pertama itu kita bisa lihat di sini bahwa dalam proses pemilu itu perbedaan itu menjadi hal mutlak gitu ya, menjadi hal yang biasa gitu. Berbeda pilihan politik itu kemarin sudah sempat kita rasakan ya. Terus yang perlu kita ingat kedua adalah pemilu itu ada waktunya gitu, ada selesainya juga gitu. Kita tidak bisa terus berlarut-larut jadi semangat jadi semuanya itu sepertinya itu kita mengkaitkan dengan pemilu kemarin, dengan pilpres kemarin gitu. Kemudian yang ketiga itu karena pemilu itu ada waktunya, ada masa selesainya gitu. Setelah pemilu itu tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2 kan ya. Yang ada kita semua gitu, bangsa Indonesia gitu. Tidak ada calon saya, tidak ada calon kamu, tidak ada capresku, capresmu, tapi yang ada nanti 20 Oktober setelah pelantikan yang ada adalah presiden kita gitu. Jadi dan generasi muda yang kemarin itu terlibat secara aktif di pilpres gitu, itu akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peka dan lebih sadar politik gitu. Bahwa politik itu nggak melulu harus diisi orang parpol, nggak melulu harus diisi orang yang yang punya teori politik yang canggih itu enggak. Jadi politik itu bisa dilakukan oleh semua warga negara, berdaya bareng-bareng, gotong royong ya? Itu berpartisipasi yang paling penting. Kalau yang perlu direvisi apa nih Pak? Yang perlu direvisi ya, yang pertama tuh ini Undang-Undang 42 2008 tentang Pilpres, yaitu nanti 2019 mekanisme pemilu kita berbeda lagi. Oh, seperti apa tuh? Jadi 2019 itu kita akan memilih partai dan presiden di waktu yang sama. Partai dan presiden di waktu yang sama? Istilahnya pemilu 5 kotak. Oh. Gitu. Jadi nanti kita milih. Jadi ada 5 kotak ya. Kotak pertama itu kotak untuk suara pilpres, capres. Yang kedua itu untuk suara DPR, kemudian untuk suara DPD, yang keempat itu suara DPRD provinsi, dan yang di selain Jakarta juga akan memilih DPRD kota dan kabupaten. Jadi istilahnya nanti 2019 itu pemilu 5 kotak. Oleh karena itu UU Pilpres maupun UU Pemilu Legislatif itu harus direvisi gitu. Jadi nanti semangatnya kita beda lagi. Pokoknya semua tuh selesai dalam satu waktu tahap sama. gitu. Iya. Sebenarnya kenapa sih Pak sampai perlu dilakukan pemilu 5 kotak ini? Apakah lebih menghemat waktu dan biaya atau pertimbangan apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu kan ini ya, itu sebenarnya akibat dari putusan MK, implikasi dari putusan MK
bahwa jadi ya memang menghemat waktu dan biaya, tapi yang paling penting adalah yaitu kita jangan sampai seperti sekarang nih, kita berlarut-larut gitu dalam pemilu gitu ya. Jadi demokrasi itu tidak harus mahal gitu, dan tidak harus panjang, tapi demokrasi itu yang penting berkualitas. Nah, harapan untuk presiden baru nih Pak, kira-kira apa? Kan MK sudah membuat keputusan nih, tanggal 20 Oktober nanti kita akan mendapat presiden baru. Nah, kira-kira apa sih harapan untuk presiden ke depannya? Ya, harapan saya dan mungkin kita semua ya. Kita semua. Yang pertama itu program yang rezim sebelumnya, jika itu dianggap bagus dan menguntungkan rakyat, itu ada baiknya dilanjutkan. Kemudian yang paling penting adalah Jokowi JK itu merealisasikan semua janji-janji politiknya. Gitu. Tapi perlu kita ingat bahwa APBN 2015 itu yang bikin itu bukan Jokowi JK, tapi masih SBY dan Budiono. Okay. Jadi setahun pertama masa Jokowi JK itu masih menggunakan program dan APBN dari SBY Budiono. Gitu. Jadi kita nagihnya bisalah di tahun kedua nanti. Oh gitu. Gitu. Lalu ekspektasi masyarakat terhadap sosok presiden baru nih, dari yang kita lihat kan animo masyarakat sangat tinggi. Itu sebenarnya apa sih? Jokowi kan dicitrakan sebagai tokoh ini ya, tokoh fresh, tokoh baru, tokoh yang tidak ada beban masa lalunya gitu. Ya kita harapkan sih nanti beliau bisa mengambil keputusan yang tidak ada beban masa lalunya gitu. Jadi mudah-mudahan beliau selalu berpikir ke depan dan berpikir untuk rakyat kita, untuk rakyat dan bangsa Indonesia gitu. Nggak ada embel-embel masa lalunya gitu. Itu sih yang cukup penting ya. Jadi diharapkan bisa istilahnya mempelajari yang bagus dari pemerintahan sebelum-sebelumnya dan bisa memberikan inovasi baru buat demokrasi baru untuk Indonesia. Iya, seperti itu. Kalau pendapat Bapak secara personal sendiri, Jokowi itu sosok yang seperti apa sih? Mungkin Jokowi JK kali ya. Iya, kita Jokowi milih JK. sepaket ya. Satu paket. Kita sepaket. Karena kita milihnya kan sepaket. Ya, Jokowi JK kan itu gabungan dari anak muda dan orang tua gitu. Yang satu masih muda, masih punya tenaga dan waktu yang banyak, masih fresh pikirannya. Yang satu sudah berpengalaman gitu, dan mungkin siap backup dari belakang gitu ya. Yang pasti beliau tuh tokoh yang ya memberikan harapan lah gitu kan. Memberikan harapan bahwa kita bisa jadi bangsa yang lebih baik. Dan sekali lagi saya agak menekankan bahwa beliau mudah-mudahan tidak membawa beban atau dosa masa lalu gitu. Jadi bisa berpikir untuk ke depan, tidak ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, kita telah mendapatkan kepastian ya bahwa sebenarnya kita sudah mendapatkan presiden dan wakil presiden yang baru, yakni Jokowi JK. Sedangkan keputusan-keputusan MK harus kita terima bahwa memang gugatan yang diajukan oleh kubu nomor 1 memang ditolak, dan kita harus menerima bahwa kita mendapatkan presiden baru, yakni calon nomor 2. Betul. Dan dengan ditetapkan putusan MK, maka perjalanan pemilu kita telah selesai. Marilah kita sama-sama menerima siapapun yang menjadi presiden kita, dan kita berharap bahwa semuanya adalah yang terbaik buat kita semua. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Linda Firdaus serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk log on terus ke www.binus.tv. Sampai jumpa.